Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lia Rosilianti dengan NPM 215060048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah manusia. Di sini ada pengertian dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup. Sistem ini juga biasa disebut sebagai sistem transportasi karena sejalan dengan aliran darah, juga mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh sehingga tersebar merata. Tidak hanya pada manusia, begitu juga dengan hewan. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi dari sistem peredaran darah. Yang pertama adalah mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru. Yang kedua, melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Yang ketiga, membawa hormon penting ke seluruh tubuh. Yang keempat, mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh tetap stabil. Yang kelima, memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Dan yang terakhir, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Lalu selanjutnya di sini ada organ-organ dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik saat darah dipompa. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri. Arteri yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Yang kedua adalah vena. Vena yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Dan yang ketiga adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Kapiler mempunyai dinding yang sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan zat gizi. Yang ketiga yaitu darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan juga protein. Yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Trombosit ini dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah pada saat terjadi luka ataupun cedera. Selanjutnya di sini ada proses peredaran darah manusia. Yang pertama ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar merupakan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung atau dari bilik kiri
yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah yang bersih, sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung adalah darah yang kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Adapun di sini urutan peredaran darah besar. Yang pertama dari jantung atau dari bilik kiri, lalu ke aorta, lalu ke pembuluh nadi, ke pembuluh kapiler, ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, serta ke serambi kanan. Yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah kecil berawal dari jantung atau dari bilik kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Adapun urutannya yaitu dari bilik kanan ke pembuluh nadi paru-paru, ke paru-paru, lalu ke pembuluh balik paru-paru, dan yang terakhir adalah ke serambi kiri. Selanjutnya di sini ada mekanisme sistem peredaran darah. Ada 3 jenis mekanisme sistem peredaran darah. Yang pertama adalah sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua adalah sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru-paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah yang kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsi-fungsi terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Baiklah, penyampaian materi saya sudah selesai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.